Sekarang kita akan menceritakan tentang kedatangan Jepang ke Indonesia. Sejak dulu dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, SDA yang dimiliki Indonesia antara lain minyak bumi dan gas, hingga berbagai logam mahal seperti emas, perak, tembaga, nikel, timah, dan juga batu bara. Ini juga Indonesia menjadi incaran bangsa lain. Saat Jepang menginvasi Indonesia, negeri ini masih menjadi negara di bawah penjajahan Belanda pada tahun 1940 saat Perang Dunia Kedua. Belanda sedang diduduki Nazi dari Jerman. Karena panik negaranya diduduki Nazi, pemerintah kolonial Hindia Belanda yang ada di Indonesia mengumumkan status siaga. Nah, pemerintah kolonial Hindia Belanda menguasai seluruh kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Pada saat itu, Jepang juga menjadi tujuan ekspor komoditas Hindia Belanda. Karena status siaga, Hindia Belanda mengalihkan ekspor untuk Jepang ke Amerika Serikat dan Inggris. Jepang khawatir tidak bisa memenuhi kebutuhan bahan bakar untuk peran dan industrinya. Sementara itu, di tahun yang sama, Jepang juga mulai merencanakan penaklukan Asia Tenggara dalam rangka ekspansi sumber daya alam atau SDA, khususnya untuk pemenuhan ketersediaan bahan bakar kebutuhan perang industri. Indonesia menjadi salah satu tujuan ekspansi Jepang untuk pemenuhan SDA. Jawa dirancang sebagai pusat penyediaan bagi seluruh operasi militer di Asia Tenggara, dan Sumatera sebagai sumber pasokan minyak utama. Pada tanggal 11 Januari 1942, tentara Jepang dan Angkatan Lautnya yang kurang lebih berjumlah 20.000 orang mendarat di pantai timur wilayah Tarakan, Kalimantan Timur. Begitu tiba di Tarakan, tentara Jepang disambut oleh tentara Belanda yang sudah menduduki wilayah itu. Belanda yang tak terima tentu menyerang tentara Jepang sehingga terjadilah pertempuran sengit. Pada 14 Februari 1942, Jepang menurunkan pasukan payung di Palembang dan berhasil menguasai kota itu hanya dalam 2 hari di Kalimantan dan Sumatera. Jepang menguasai ladang minyak. Jepang kemudian mulai bergerak ke Jawa yang menjadi pusat kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda pada 1 Maret 1942. Tentara ke-16 Jepang mendarat di Teluk Banten, Ertan Wetan di Jawa Barat, dan Kragan di Jawa Tengah pada 5 Maret 1942. Gubernur Jenderal Hindia Belanda, komandan dan pasukannya yang terpukul mundur ke Lembang, Jawa Barat, dan akhirnya dikuasai juga oleh Jepang. Jepang berhasil masuk ke Indonesia karena dia menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Di Indonesia, Jepang melakukan beberapa aktivitas, salah satunya adalah tenaga kerja Romusa. Lalu, apa itu Romusa? Romusa adalah sistem kerja yang paling kejam selama bangsa Indonesia ini dijajah. Sistem kerja ini bersifat paksa. Tetapi pada awalnya pembentukan Romusa ini mendapat sambutan baik loh dari rakyat Indonesia. Justru banyak yang bersedia untuk menjadi sukarelawan. Namun semua itu berubah ketika kebutuhan Jepang untuk berperang meningkat. Pengerahan Romusa menjadi sebuah keharusan, bahkan paksaan. Hal tersebut membuat rakyat kita menjadi sengsara. Kamu bayangin aja, rakyat kita dipaksa membangun semua sarana perang yang ada di Indonesia. Selain di Indonesia, rakyat kita juga dipekerja paksakan sampai ke luar negeri. Ada yang dikirim ke Vietnam, Burma atau sekarang disebut Myanmar, Muang Thai atau Thailand, dan Malaysia. Semua dipaksa bekerja sepanjang hari tanpa diimbangi upah dan fasilitas hidup yang layak. Akibatnya, banyak dari mereka yang tidak kembali lagi ke kampung halaman karena sudah meninggal dunia. Selain Romusa, Jepang juga membentuk Jugun Lanfu. Jugun Lanfu adalah tenaga kerja perempuan yang direkrut dari berbagai negara Asia seperti Indonesia, Cina, dan Korea. Perempuan-perempuan ini dijadikan perempuan penghibur bagi tentara Jepang. Sekitar 200.000 perempuan Asia dipaksa menjadi Jugun Lanfu. Dalam aspek budaya, Jepang membuat kebiasaan-kebiasaan baru terhadap Indonesia. Jepang pernah mencoba menerapkan kebudayaan memberi hormat ke arah matahari terbit. Dalam masyarakat Jepang, kaisar memiliki tempat tertinggi karena diyakini sebagai keturunan dewa matahari. Nah, Jepang berusaha menerapkan nilai-nilai kebudayaannya kepada bangsa Indonesia, tetapi langsung mendapat pertentangan dan perlawanan dari masyarakat di Indonesia.
Bangsa kita ini hanya menyembah Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Mana mungkin setuju memberi hormat dengan membukukan punggung dalam-dalam ke arah matahari terbit. Jepang juga melakukan beberapa hal dalam aspek pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan Indonesia pada masa pendudukan Jepang berbeda dengan masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, semua kalangan dapat mengakses pendidikan, sedangkan masa Hindia Belanda hanya kalangan atas atau bangsawan saja yang dapat mengakses. Akan tetapi, sistem pendidikan yang dibangun oleh Jepang itu memfokuskan pada kebutuhan perang. Sewaktu Indonesia masih di bawah penjajahan Jepang, sistem ekonomi yang diterapkan adalah sistem ekonomi perang. Saat itu, Jepang merasa penting untuk menguasai sumber-sumber bahan mentah dari berbagai wilayah Indonesia. Tujuan Jepang melakukan itu untuk menghadapi Perang Asia Timur Raya, Squad. Nah, wilayah-wilayah ekonomi yang sanggup memenuhi kebutuhannya atau yang diberi nama lingkungan kemakmuran bersama Asia Timur Raya merupakan wilayah yang termasuk ke dalam struktur ekonomi yang direncanakan oleh Jepang. Kedatangan Jepang menimbulkan dampak positif dan negatif. Kira-kira apa saja ya? Kita mulai dari dampak positifnya dulu. Jepang mendukung gerakan anti Belanda yang membakar nasionalisme bangsa Indonesia. Siapa sangka ini membuat bumerang besar terhadap kekalahan Jepang. Jepang juga membolehkan bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional. Jepang menginisiasi pembentukan strata masyarakat hingga paling bawah, yaitu RT, rukun tetangga, atau yang dalam bahasa Jepang disebut juga Tonarigumi. Kekuasaan Jepang juga berusaha mendekati pemimpin nasional Insinyur Soekarno untuk memobilisasi dukungan rakyat Indonesia. Jepang ikut mengunggah rakyat dalam membentuk BPUPKI dan PPKI sebagai persiapan kemerdekaan Indonesia. Jepang juga menginisiasi pendirian koperasi dan sekolah untuk kepentingan rakyat Indonesia. Budaya Jepang yang disiplin diperkenalkan dalam kegiatan upacara bendera di sekolah. Tentara Jepang bersedia melatih dan mempersenjatai pemuda Indonesia yang awalnya untuk kepentingan Jepang, tapi akhirnya dipergunakan pemuda bangsa ini untuk melawan bangsa Jepang sendiri. Dampak negatif dari kedatangan Belanda adalah kedatangan Jepang juga membawa kerugian besar bagi Indonesia. Antara lain, Jepang menguasai daerah strategis yang dianggap penting, sehingga Jepang melakukan kesewenang-wenangan kepada rakyat. Banyak rakyat di Indonesia yang mengalami siksaan fisik, penahanan tanpa alasan, perbudakan seks hingga hukuman mati. Jepang menyebabkan rakyat menderita kelaparan karena perampasan hasil bumi dan sumber pangan rakyat. Suara rakyat dibungkam, pers dibatasi sehingga tidak ada yang berani mengungkap kejahatan Jepang. Terjadinya kekacauan situasi dan kondisi keamanan yang parah, seperti maraknya perampokan, pemerkosaan, dan kejahatan lain di tengah masyarakat. Standar pendidikan pun di Indonesia menurun drastis, akibat Jepang mempekerjakan guru-guru pribumi sebagai pejabat yang mudah diperalat. Lalu kita akan beralih kepada kemunduran Jepang di Indonesia. Pada pertengahan tahun 1945, tentara sekutu sudah mendarat di pelabuhan minyak Balikpapan. Jepang sudah tidak berdaya, apalagi setelah Amerika Serikat menjatuhkan bom atom ke Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki tanggal 9 Agustus 1945. Negeri Sakura ini sudah benar-benar lumpuh. Akhirnya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang sudah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Penyerahan Jepang kepada sekutu tersebut telah menandai berakhirnya Perang Dunia di Pasifik. Hal itu juga menandai berakhirnya masa penjajahan Jepang di Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945,
atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.